Saudara-saudara sekalian, jumlah para rasul. Jumlah para rasul hanya Allah yang maha mengetahui. Begitu juga jumlah para nabi, Allah yang maha mengetahui. Karena ada di antara mereka yang tidak dimuatkan dalam Al-Quran. Para rasul yang dimuatkan dalam Al-Quran ada yang lengkap dengan kisah, yakni sejarah mereka. Menurut riwayat bahwa Nabi kesemuanya berjumlah 124.000, jumlah para rasul 313. Namun yang harus diketahui oleh orang-orang beriman hanyalah 25 rasul sahaja. Semuanya telah diterangkan di dalam Al-Quran lengkap dengan sejarahnya. Nama-nama rasul yang 25, yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Dzulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaannya ibu-ibu? Rasul yang lain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain alaihissalam, alaihissalam, alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi Muhammad ini mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada semua nabi-nabi. Bahkan Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah setelah Allah menciptakan Nur Muhammad. Nama-nama para rasul telah diterangkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-163, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Daud alaihissalam. Maknanya ini lebih banyak sejarahnya. Mana yang tak disebutkan tadi itu ada sejarahnya tapi tak begitu panjang. Baik, nazam 25 rasul. Tujuannya ada nazam, ada alunan lagu-lagu supaya mudah dihafal. Jumlah para rasul ada 25 rasul. Setiap mukmin sebaiknya menghafalnya. Agar mudah dihafal, hendaklah dibaca dengan bernazam, yakni berlagu. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wagtanim hum Adamu Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Muhammad
khatimul anbiya sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perincian nama-nama 25 per Rasul yang harus diketahui oleh setiap muslim yang mukallaf, maka rebutlah pahalanya dengan nyata. Ini makna daripada nazuman tadi. Mereka ialah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, serta Nabi Ibrahim. Mereka semuanya patut diikuti. Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub yang telah menurut. Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para rasul. Ini makna daripada nazuman tadi. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi jemaah harus hafal nama-nama nabi ini. Walaupun tak tertib bacaannya tak apa-apa, tapi saya rasa jemaah sudah banyak hafal walaupun hafalannya tidak tertib. Kenapa? Sebabnya nama-nama nabi ini banyak dinamakan kepada manusia, di mana ramai kita mengetahui nama orang macam nama rasul-rasul. Coba saya tanyakan, Nabi Adam, Cik Adam ada tak? Ada nama Cik Adam. Cik Idris ramai. Cik Nuh pun ada. Cik Hud, Cik Soleh, Haji Soleh, Haji Ibrahim banyak. Haji Lut, Cik Ismail ada kan? Cik Ishaq, nama Yakub banyak. Nabi Yusuf, yakni ada banyak nama Yusuf. Disebut Muhammad Yusuf lah, boleh tambah. Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, itu Cik Musa, Haji Musa, Haji Harun, Haji Zulkifli, Haji Daud, Haji Sulaiman, banyak sekali. Dan juga ada Nabi Ishaq, ini namakan Cik Ishaq, Haji Ishaq. Ilyasa tak banyak. Saya jarang mendengar nama orang bernama apa? Ilyasa. Kenapa? Sebabnya di dalam Al-Quran hanya disebut namanya, tak banyak disebutkan sejarahnya, dan tidak ada sejarahnya. Jadi pada itu maka ramai orang tahu Ilyasa ini tak banyak sejarahnya, maka tak ramai yang memberikan nama Ilyasa. Nabi Yunus banyak, Haji Yunus banyak, Nabi Zakaria boleh, Cik Zakaria, Haji Zakaria, Cik Yahya, Haji Yahya, Haji Isa, ramai. Kalau Nabi Muhammad jangan tanyalah. Semua kebanyakan orang-orang dinamakan bermula daripada Muhammad ataupun Muhammad saja. Muhammad bin ada orang namanya dimulakan dengan Muhammad, tapi jangan sembarangan. Ya, tak semuanya nama itu mesti dimulakan dengan Muhammad. Sebab apa? Satu contoh, nama Allah, yang mana mereka itu mengambil nama daripada rangkaian Asmaul Husna. Itu tak boleh sebut Muhammad, mesti Abdul. Kan seperti Muhammad Karim tak kena, sebetulnya Abdul Karim. Sebab Al-Karim itu nama Allah daripada rangkaian Asmaul Husna.
Rahman, tak boleh Muhammad Rahman. Yang betul Abdurrahman. Rahim pun tak boleh Muhammad Rahim. Yang betul Abdurrahim. Apa namanya? Abdu itu maknanya hamba. Abdurrahim, hamba Allah yang Maha Rahim. Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Rahman, dan lain sebagainya. Jadi tak semuanya kalau nama-nama Allah yang diterangkan dalam Asmaul Husna itu boleh dikasih nama orang dengan syarat ditambah dengan abdu. Tapi kalau nama Nabi tidak. Nama-nama yang lain pun tak semuanya disebut Muhammad. Ada yang patut, yang wajar disebut awalnya dimulai dengan nama Muhammad ataupun Ahmad. Ya. Sufyan. Sufyan itu nama siapa? Coba. Kita mau tahu siapa Sufyan. Sufyan ada? Pikir-pikir. Pasal kita mau belajar. Sebab banyak nama itu tak boleh sebut Muhammad Sufyan. Kebanyakan disebut Ahmad Sufyan. Ahmad Sufyan, Ahmad Husyairi, ya. Itu nama-nama daripada pengarang-pengarang kitab. Nama sebut Ghazali. Sebut apa tuh? Abdul Ghazali, bukan Abdul Ghazali. Boleh Muhammad Ghazali ataupun Ghazali saja. Makna Ghazali itu apa, Bu? Orang yang tukang pintal tali. Kenapa banyak orang yang disebut nama Ghazali? Oh, ini tukang pintal tali ya. Bukan karena maknanya, tapi mengambil barokah sempena Imam Ghazali. Ya, paham tak? Bukan semuanya orang itu mesti dengan bahasa Arab, tidak. Kadang-kadang nama-nama kabilah, nama-nama sahabat, kadang nama-nama imam-imam, pengarang-pengarang kitab. Ah, itu kita mau tahu. Hanan, Manan itu tidak ada di dalam Asmaul Husna, tapi itu nama Allah. Ya Hanan, ya Manan. Hanan, Manan, ada kan? Jadi tak semuanya diterangkan dalam Asmaul Husna ada nama Allah yang tidak dikelompokkan, yang tidak disenaraikan dalam Asmaul Husna. Jadi kita kalau mau kasih nama kepada anak atau cucu kita, hati-hati. Perlu tanya kepada orang yang arif, orang yang tahu bahasa Arab dan sebagainya.